Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam kepada para sahabat jemari yang berada di rumah. Senang sekali saya Randa Putra Canyago dapat hadir lagi untuk menyapa sahabat jemari dalam program Bima Sakti, bincang malam seputar aksi tentang jemari di live Instagram @jemari_sakato. Nah, sahabat, kalau pada minggu lalu kita sudah banyak berdiskusi dengan Bang Cakra mengenai program-program yang berkegiatan di Pasaman Barat. Nah, pada malam ini kita akan berdiskusi lagi dengan topik yang menarik, yaitu tentang MIL, yakni Monitoring, Evaluating, Accountability, dan Learning. Nah, mungkin masih terdengar asing nih di telinga sahabat jemari. Sebenarnya meal itu apa sih gitu kan? Nah, meal itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah program karena meal inilah yang nantinya kunci sukses dari sebuah program itu karena ada evaluasi di sana, ada monitoring di sana, dan juga meal ini adalah eh, apa ya, semacam indikator lah yang nantinya memperlihatkan apakah program ini sudah berjalan dengan baik dan berhasil pencapaiannya. Nah, mungkin sekedar informasi ya bagi sahabat, ketika kita turun ke lapangan, masyarakat itu kebanyakan hanya mengenal orang-orang yang berada di lapangan itu, fasilitator lapangan, program manajer, dan seringkali orang-orang mil ini tidak banyak terekspos, namun mereka memiliki banyak peran yang sangat penting dalam keberhasilan program. Nah, untuk itu sahabat, pada malam ini kita akan membahas lebih banyak mengenai tentang mil ini, lebih detail mengenai mil ini dengan narasumber kita yaitu Kak Yuliananda. Nah, saya coba invite dulu beliau. Oke, Kak Yuliananda, kita coba invite ya. Oke, harap bersabar ya sahabat ya. Mungkin sahabat sudah tidak sabar nih untuk mendengar langsung penyampaian dari Kak Yuliananda. Halo Kak Yuliananda, apakah sudah bergabung? Udah kan, kalau Randa. Oke, apakah suara saya sudah terdengar jelas Kak? Ya, terdengar jelas. Oke, nah untuk sahabat jemari yang berada di rumah, Kak Yuliananda ini biasa dipanggil Kak Olay Kak ya? Ya, benar-benar Randa. Kak Olay, nah untuk secara personal ya, saya sering memanggil beliau ini adalah Kak Oli. Nah Kak Oli, kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Sehat. Randa gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Sudah bersiap nih Kak, kita berdiskusi untuk malam ini Kak. Ya, insya Allah. Ya. Oke, siap ya Kak ya. Nah, untuk sekedar informasi Kak ya, spesial untuk malam ini ya, kita ada hadiah nih Kak ya, semacam reward lah untuk sahabat jemari yang menonton live Instagram kita. Nanti di akhir live akan ada dua orang penanya terbaik Kak ya, yang masing-masing akan mendapatkan saldo GoPay langsung dari Kak Oli sendiri. Wah, justru itu bagi sahabat jemari harus aktif ya, harus aktif bertanya nih dan harus stay menunggu sampai live ini berhasil karena di akhir live nanti akan ada pengumuman hadiah. Gitu. Oke, kita boleh langsung nih Kak, kita berdiskusi Kak Oli. Ya, boleh. Boleh. Oke. Nah, di sini di flyernya ya, Kak Oli menuliskan bahwa selain dari aktivis Jemari, Kakak itu merupakan GIS engineer. Nah, saya ini penasaran nih, latar belakang pendidikan Kakak itu apa sih? Boleh di-share dulu ke sahabat? Ya, boleh nih di-share ya sedikit latar belakangnya. Sebelumnya mungkin kalau untuk misalnya kita bahas nih dari SMK ya. Kalau dari SMK dulu, ini kakak jurusannya akuntansi. Nah, Hmm. kemudian tiba-tiba pas kuliah masuk kelas jurusan geografi gitu. Nah, sebenarnya
pas masuk geografi ini bertanya-tanya nih, nah kok lulus ini, rezekinya di sini gitu. Padahal nih sebelumnya aku nanti nih mau kerja di bank gitu ya, kebanyakan orang-orang. Nah, tapi jalannya waktu sekarang juga, nah akhirnya bersyukur nih, ternyata wah itulah kira-kira gitu. Oke, berarti kakak dari akuntansi dulu kayak, terus kuliah lanjut ke geografi. Kan kak di sini kak tulis GIS engineer-nya, boleh di spill nih kak. Kira-kira apa saja sih kegiatan dari seorang GIS engineer ini? Supaya sahabat Jemari tahu ya sebenarnya kak Oli ini kegiatannya apa sih gitu. Bicara GS Engineer ini kita lebih berbicara tentang ruang gitu. Kita Hmm. berbicara data. Apapun bisa kita pakai lagi kita punya datanya, kita tahu mau bikin apa. Gitu. Bahkan kita juga bisa metain ya, orang-orang Hmm. jomblo kita bisa metain juga kalau mau. Nah, bisa juga aplikasikan, memetakan orang-orang yang butuh apa aja. Intinya ruang dan itu. Wah, iya, iya, sip. Keren kak ya. Berarti kakak memang ahli nih di bidang peta memeta kak ya. Oke, nah kak, beraktivitas di Jemari itu sudah berapa lama sih kak? Dari tahun kapan kak? Ya, saya ingat betul ya kapan masuk di Jemari itu tanggal 16 April tahun 2021. Wow, Nah, kalau kita sampai tanggalnya diingat kak ya? ya ingat sekali itu. Nah, bersejarah soalnya. Jadi kalau bisa cerita ya waktu itu masuk pada masa-masa tamat kuliah nih. Jadi pas kuliah itu belum tahu mau kemana. Jadi masih bertanya-tanya nih sebenarnya uh, karirnya gimana gitu. Nah, akhirnya bersekolah dengan Jemari Sekato. Nah, waktu itu diundang sama ini, ditawari sama uh, Pak Mas Cakra ya, ini kebetulan kayaknya ada di live juga. Nah, jadi Mas Cakra yang mengenalkan ke Jemari Sekato ini. Nah, sebenarnya banyak hal baik yang ada di Jemari Sekato. Buktinya sekarang ini bisa berbicara didengar Randa karena udah lama di Jemari Sekato. Padahal sebelumnya anti kamera, anti sosial, seperti itu. Yes, jadi sangat luar biasa sekali kayak pembelajaran yang ada di Jemari Sakato kak ya, yang bisa merubah ke Oli yang dulunya mungkin pemalu nih ya, dengan kamera sekarang udah tampil jauh lebih percaya diri dan berbobot tentunya ya kak ya di live Instagram bersama saya. Oke, nah Kak Oli, kita mungkin langsung saja nih Kak ya masuk ke dalam topik utama kita yaitu membahas tentang meal. Nah, boleh Kakak jelaskan Kak secara ringkas dulu Kak ya, meal itu apa sih Kak? Singkatan Kak atau apa gitu Kak? Ya, benarnya kalau kita bilang singkatan iya, karena kita membahas tentang M itu untuk monitoring, E untuk evaluasi, A untuk accountability, dan L untuk learning. Nah, sebenarnya ada empat kata ini, uh, nih maknanya dari kata-kata ini. Tapi kalau misalnya kita mau bahas detail, malam ini kita akan bahas tentang monitoring dan accountability. Kalau misalnya evaluasi dan learning itu bisa saja nanti di next pertemuan atau ada lagi yang materi selanjutnya yang akan Oke, membahasnya gitu. siap, siap. Jadi ini akan berlanjut terus nanti Kak ya pembahasan tentang meal ini Kak ya. Berarti tidak bisa hanya satu episode ternyata ya. Ya benar, karena berat juga mungkin materinya nanti teman-teman bosan nanti yang nonton. Oke, boleh. Jadi kita memang fokuskan nanti di bagian monitoring dan accountability. Oke, siap nih Kak. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, Kakak tadi kan memang secara basic Kakak di SMK kan ada akuntansi nih, akuntansi ya jurusannya ya. Terus masuk ke kuliah geografi. Nah, lalu kok sampai nih Kak, Kakak masuk jadi tim MIL gitu, ahli MIL dari Jemari Sakato. Itu ceritanya bagaimana sih Kak? Siapa sih yang mentornya gitu? Hmm, Oke, baik. Terima kasih Ran. Sebelumnya kenapa tiba-tiba jadi mil gitu ya? Tiba-tiba Hmm. kalau Iran itu tiba-tiba tenis, nah ini tiba-tiba mil gitu ya. Nah, jadi asal muasalnya itu dari Bapak Direktur kita nih, Bapak Robi Syafwar. Nah, sebelumnya Yes. banyak nih kayaknya kalau biasanya manggilnya Bang Robi ya, ini kayaknya juga ada di live Zoom-nya. Nah, jadi Bang Robi waktu itu banyaklah membahas tentang
meal begitu. Nah, dan juga coba mempercayakan nih kepada Yuli buat belajar lebih jauh. Nah, saat pertama kali belajar itu masih ingat betul ya, akhir tahun 2021 itu bersama Bang Robi juga ikut pelatihan meal itu ke Surabaya. Nah, pas saat Hmm. itulah dengan orang meal yang ahli di bagian itu. Nah, itu namanya Kak Deni dari lembaga Oxfam. Nah, jadi kira-kira terinspirasi nih dari Mbak Deni bagaimana cara bagaimana cara Mbak Deni ini mengajarkan tentang meal, bagaimana dia membawakan. Nah, kira-kira seperti itu Ran. Dan juga pada apa namanya awal tahun 2022, nah itu juga beberapa kali dan sering ya ikut pelatihan meal. Nah, dan juga waktu itu dapat pelatihan langsung nih, ketemu juga sama Bang Mustin dari Save the Children. Nah, jadi itulah kira-kira, dan jadi banyak juga mendapatkan pelatihan seperti ini. Tentunya ini support dari Jemari Sakato ya yang bisa mendatangkan pemateri-pemateri ini. Gitu. Wah, luar biasa sekali kayak kesempatan yang diberikan oleh Jemari Stakato yang kakak langsung diterbangkan ya dari Padang langsung ke Surabaya belajar dengan ahlinya langsung. Mungkin saat itu kakak masih kurang mungkin awam gitu ya dengan MI lalu dibimbing dengan beberapa kali pelatihan kak ya dengan beberapa mitra juga akhirnya jadilah Kak Oli yang sekarang yaitu ahli MIL dari Jemari. Memang luar biasa sekali lah Jemari ini kak ya. Nah, sebelum kita lanjut nih Kak Oli, saya mengingatkan dulu ya kepada sahabat Jemarian yang ada di rumah, bahwasanya pada malam ini kita ada hadiah dari Word untuk dua penanya yang terbaik. Jadi sangat diharapkan sekali kepada sahabat Jemari untuk memberikan pertanyaannya di live komentar. Nanti akan berdiskusi, kita akan diskusikan dengan Kak Oli dan akan diumumkan di akhir kayak live di Instagramnya gitu. Oke, nah kita mungkin masuk langsung nih Kak kepada dua bagian dari MIL ya Kak, yaitu monitoring dan accountability. Nah, Nah, kita mau bahas dari mana dulu nih Kak? Monitoring dulu atau accountability dulu nih Kak? boleh kita bahas dari monitoring dulu barangkali Ran. Boleh dijelaskan dulu Kak, monitoring dalam program itu seperti apa sih Kak? Uh, ya, jadi singkatnya kalau monitoring ini ya, sepemahaman Yuli tentunya, jadi monitoring itu kuncinya adalah data. Jadi kita bisa mengukur suatu kinerja, suatu program atau kegiatan itu, lagi kita punya datanya gitu. Jadi ketika program itu akan berjalan, kita sudah menyiapkan terlebih dahulu apa saja output-output indikator bahwa saja program ini tercapai, apakah itu nanti berdasarkan hitungan jumlah beneficiaries ataukah dari kegiatan yang terjadi gitu. Nah, jadi bisa saja nanti kita menyiapkan semacam formnya namanya aktivitas tracker. Kalau misalnya itu buat mengukur kinerja dari kegiatan, atau bisa juga kalau misalnya ini salah satu kegiatannya itu adalah distribusi. Nah, biasanya kan kalau di kegiatan respon bencana, nah seperti yang juga dibahas oleh Mas Cakra minggu lalu, itu ada namanya distribusi tracker. Nah, jadi dari data inilah kita bisa melihat berapa banyak beneficiaries yang telah terjangkau dan juga berapa banyak barang yang telah keluar gitu. Kalau misalnya kegiatan juga demikian, kegiatan ini sudah berjalan sampai di mana, itu kita bisa nanti mengkategorikannya. Dan juga kalau misalnya sudah berjalan, kita bisa bikin persentasenya ya. Misalnya dari kegiatan nomor 1 itu kan misalnya ada langkah-langkah, jadi kalau misalnya ada 10 langkah, sudah berapa langkah yang tercapai gitu. Kita bisa kasih nilai ini sehingga pada akhirnya atau setiap kita melakukan laporan setiap minggu, nah itu kelihatan ini programnya sudah berapa persen berjalan begitu kan. Nah kira-kira itu untuk monitoring ya. Kalau misalnya ingin lebih detail lagi, bisa kita kelompokin nih mau monitoring apa dulu. Intinya selagi kita akan mengembangkan atau merunning suatu program itu, formilnya sudah siap terlebih dahulu begitu. Oke, berarti tadi kakak sedikit menyinggung nih kak tentang pengelompokan dari monitoring. Boleh di-share nih kak, kelompok pembagian kelompok dari monitoring itu di bidang apa saja sih kak kalau dalam sebuah program? Oke, nah misalnya sebenarnya kalau melihat MIL itu sebenarnya dari aktivitasnya. Misalnya anggaplah respon bencana ya. Jadi ketika respon bencana itu kegiatan pertama adalah
distribusi NFI atau non-food item. Kemudian kegiatan yang kedua adalah psychosocial support. Nah, yang ketiga bisa jadi adalah ini apa namanya lokasi